Sepertinya saya salah memilih pasangan hidup. Sepertinya pasangan ini tidak cocok dengan saya. Sepertinya kalau waktu itu saya menikah dengan dia, maka lebih pas dengan saya dibanding dengan pasangan saya hari ini. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Mari kita membahasnya bersama dengan saya di dalam Redefine Grace. Firman Tuhan mengatakan, kebenaran akan memerdekakanmu. Kebenaran yang kita peluk di dalam pikiran kita, menjadi tempat kita berdiri, akan selalu membuat kita berdiri dengan teguh. Dan lawan dari kebenaran adalah kebohongan. Masalahnya adalah seringkali kita lebih mempercayai kebohongan yang ada di dalam pikiran kita karena kita tidak tahu apa kebenaran yang Tuhan katakan tentang pernikahan kita. Kebohongan yang sering kali muncul di dalam pikiran kita adalah kita mulai ragu, apakah pasangan kita ini tepat untuk kita? Apakah benar dia orangnya? Jangan-jangan saya salah pilih. Jangan-jangan bukan dia orangnya. Akhirnya kita mencoba untuk mencari orang lain. Dan ternyata sampai kapanpun kita tidak bisa menemukan orang yang tepat untuk diri kita. Pernikahan bukanlah tentang menemukan yang cocok atau yang pas buat kita. Pernikahan adalah menjadi yang cocok dan menjadi yang pas untuk pasangan kita. Pernikahan bukanlah tentang menemukan sang pangeran atau sang permaisuri impian, tetapi kita harus menjadi pangeran impian dan menjadi permaisuri impian. Bukanlah usaha kita untuk mencari atau menemukan yang terbaik, tapi merupakan suatu usaha kita untuk setiap hari membangun diri kita menjadi yang terbaik. Pasangan tidak ditemukan atau tidak dicari. Pasangan itu dibentuk dan diciptakan. Dibangun hari demi hari menjadi lebih baik. Menikah bukanlah sekedar menemukan pangeran atau permaisuri impian. Kenapa ini penting? Karena kalau kita berpikir bahwa ini bukan orang yang pas, ini bukan orang yang cocok, maka kita akan mulai berpikir untuk mencari yang lain yang sepertinya akan lebih cocok dan akan lebih pas buat kita. Saudara, sekali lagi, kita bukanlah ada di dalam usaha mencari seseorang yang terbaik, tapi pastikan kita berpikir bahwa saya harus menjadi yang terbaik untuk pasangan kita. Jadi bukan mencari tetapi menjadi, ya. Karena tidak ditemukan tetapi dibentuk. Pasangan yang terbaik itu dibentuk dari nol. Tidak ada orang yang langsung sempurna. Ketika kita melihat orang dengan lebih dekat, maka kita akan mulai bertemu dengan kekurangannya, mulai bertemu dengan kelemahannya, mulai bertemu dengan cara dia menyelesaikan masalah, cara dia untuk berada di dalam tekanan seperti apa. Saudara, ada banyak hal yang mungkin akan mulai keluar dari dalam diri pasangan kita. Dan melihat kepada kekurangan dan kelemahan mereka, mudah bagi kita untuk langsung, udah saya mau mundur aja. Udah saya kayaknya nggak cocok dengan dia. Saya mau cari yang lain yang lebih pas dengan saya. Saudara, ketika kita tahu ini bukanlah suatu perjalanan untuk menemukan, tetapi ini adalah suatu perjalanan untuk menjadi yang terbaik, maka kita akan mulai mensyukuri. Kita akan mulai melihat pasangan kita seperti Tuhan melihat mereka. Suatu cerita di dalam Alkitab, ketika Abraham meminta hambanya untuk mencarikan pasangan hidup bagi anaknya, Ishak. Ishak adalah seorang pewaris janji dari keturunan Abraham. Tuhan berjanji bahwa anakmu bahkan cucumu akan mewarisi janji yang kuberikan kepadamu. Sehingga bagi Abraham sangat penting memastikan bahwa Ishak mendapatkan pasangan yang pas. Dia tidak memerintahkan Ishak untuk mencari pasangan, tapi dia mencarikan pasangan bagi Ishak lewat hambanya. Dan hambanya ini berdoa di dalam perjalanan. Dia berkata, Tuhan, buat perjalananku berhasil. Kepada siapa gadis, kepada siapa nanti aku minta air dan dia memberikan aku air. Dan bukan cuma aku, tetapi unta-untaku juga diberikan minum. Maka aku percaya gadis itulah yang Tuhan berikan untuk tuanku Ishak.
Singkat ceritanya, kalau kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 16, di situ dikatakan hamba Abraham bertemu dengan seorang anak gadis. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu, mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Hamba Abraham hanya meminta minum. Tapi sebelumnya dia berdoa dan meminta tanda orang yang akan memberikan minum kepada unta-untaku. Dia tidak meminta supaya gadis ini memberikan minum kepada unta-untanya. Ayat 19 mengatakan, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, setelah gadis cantik ini, setelah Ribka memberi hamba itu minum, berkatalah Ribka, ini merupakan kesadaran Ribka, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kita coba bayangkan cerita ini. Hamba Abraham diberi minum oleh seorang gadis bernama Ribka. Ya, dia orang baik karena dia memberi minum. Tetapi mungkin kebaikannya bukan kebaikan yang biasa. Kenapa saudara? Karena orang ini, kalau kita baca di dalam Kejadian 24 di bagian awal dikatakan dia membawa 10 ekor unta. Dan dikatakan Ribka memberi unta dari hamba Abraham minum sampai semuanya puas minum. Unta adalah hewan herbivora sehingga mereka tidak memangsa hewan lain. Air sangat penting bagi unta karena tubuh mereka mengalami rehidrasi yang sangat cepat. Biasanya unta minum 30 galon air atau setara dengan 120 liter hanya dalam waktu 13 menit. Saudara bisa bayangkan? Bayangkan gadis ini memberikan minum 30 galon air. Kalau saudara punya galon air di rumah, ya, dia kasih 30 galon air satu unta supaya satu unta ini bisa minum. Dia mengambilnya dari sumur, memberikan minum satu unta, diberikan 30 galon air. Sekarang saudara kalikan, ada 10 ekor unta. 10 kali 30. Artinya dia harus menyiapkan 300 galon air. Apakah itu hal yang normal? 300 galon air dia harus berikan supaya unta-unta ini puas minum. Dan dia nggak tahu orang ini datang dari mana, dia nggak tahu orang ini siapa. Bahkan hari itu Alkitab menuliskan itu sudah sore hari ketika orang sudah pulang kerja. Seharusnya dia berpikir ini waktunya untuk aku beristirahat. Tetapi dia mengorbankan waktu istirahatnya, dia memberikan orang ini minum, dan dia memberikan unta-untanya semua minum. Saudara bayangkan, wanita ini begitu bermurah hati. Apakah Ribka berpikir bahwa dia akan mendapatkan suami seorang pangeran, anak Abraham yang mewarisi janji Tuhan yang luar biasa? Dia tidak pernah berpikir hal tersebut ketika dia memberikan air kepada hamba dan unta-untanya. Yang ada di pikirannya, dia hanya menjadi orang yang baik, orang yang bermurah hati. Dia tidak berpikir untuk mencari pangeran impian, mencari yang terbaik, tapi dia menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik, kata kuncinya adalah bermurah hati. Apakah kita mau bermurah hati setiap hari kepada pasangan kita? Bermurah hati memberikan pujian, bermurah hati memberikan maaf, bermurah hati memberikan perhatian, bermurah hati memberikan waktu kita di dalam banyak hal. Apakah kita menjadi orang yang bermurah hati? Ketika kita menjadi orang yang bermurah hati, maka kita sedang menjadikan diri kita yang terbaik, yang pas, menjadi yang cocok. Sehingga pernikahan kita bukanlah sekedar perjalanan untuk mencari yang terbaik, mencari yang pas, tapi kita menjadi orang yang terbaik. Marilah kita menjadi suami yang terbaik, menjadi istri yang terbaik dengan selalu bermurah hati.
Pernikahan kita adalah suatu perjalanan yang panjang untuk kita bertumbuh setiap hari menjadi lebih baik. Untuk kita bertumbuh setiap hari menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi istri yang takut akan Tuhan, dan bukan hanya terus berpikir, aku harus menemukan yang lebih baik atau mencari yang lebih pas dan lebih cocok untuk aku. Saudara, biar kebenaran memerdekakanmu. Biar kebenaran menjadi satu-satunya tempat kita berdiri, sehingga kita tidak berdiri di atas keraguan-raguan, di atas kebohongan yang seringkali kita percayai di dalam pikiran kita. Selamat bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.